Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PK Kreatif, penguatan kelembagaan kreatif, yang mana sekitar 15 menit ke depan kita akan berbual terkait UKM dan koperasi. Tentunya telah hadir di hadapan kita yaitu para narasumber yang kali ini sedikit berbeda, yaitu kita mengundang para kaum milenial. Nah, telah hadir di hadapan kita, kalau boleh tahu, boleh perkenalkan kepada pemirsa di rumah? Boleh, perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Rahmat Rizal Akbar. Nah, saya merupakan calon ketua atau pendiri dari Koperasi Anak Pesisir Mandiri. Oke. Lalu yang mbak sebelahnya? Baik, perkenalkan, nama saya Desi Fokiana. Saya calon dari bendahara apresiasi Koperasi Anak Pesisir Mandiri. Koperasi pemasaran. Oke. Dan juga telah bersama kita ibu kita yang tidak asing lagi, yang sangat manis jelita, Ibu Susanti, yaitu selaku analis kebijakan. Oke. Dan Ibu pendamping koperasi. Oke. Nah, jadi ini selama 15 menit ke depan kita akan berbual, ngobrol-ngobrol terkait koperasi, ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kok bisa anak muda seusia Mas Rahmat, ya saya panggil Mas Rahmat, ya. Berapa usianya kalau boleh tahu? 27 tahun. 27 tahun. Nah, kalau kita ketahui kan umur 27 tahun itu kan mungkin mereka sering di dunia seperti digital ataupun di dunia lain, bahkan merambat di dunia yang mana modernisasi seperti itu. Nah, saat ini apa yang menjadi dasar ataupun landasan ingin mendirikan koperasi? Oke. Jadi kalau latar belakangi kami untuk membentuk koperasi ini, Bang, ya. Kami pengen buat perusahaan. Ya. Nah, pertama kali pengen buat perusahaan, tapi gimana sih ya perusahaan yang zaman sekarang ini? Kalau perusahaan kan PT itu modalnya sangat besar, Bang. Jadi gimana kita coba memikirkan ini ke arah koperasi. Karena dengan koperasi yang sepengetahuan saya sekarang ini, koperasi sudah berkembang, sudah semakin mudah, sudah semakin gampang lah untuk melakukan transaksi atau bisnis gitu kan. Dan juga lebih luas sekarang. Koperasi itu bisa untuk menjual barang-barang, untuk apapun, untuk bisnis lah intinya gitu. Tapi melalui wadah koperasi gitu. Oke. Jadi rencana pembentukan koperasi apa udah namanya? Anak Pesisir Mandiri. Anak Pesisir Mandiri. Koperasi pemasaran Anak Pesisir Mandiri. Seperti itu. Ya. Nah, itu siapa aja rencana yang akan menjadi anggotanya? Rencana yang terlibat di sini yang merupakan sekarang ini kita alumni dari kampus perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi memang anak-anak perikanan yang sekarang tinggal di daerah-daerah, ada kayak di Penghujan, di Tanjung Pinang, ada yang di Anambas, di Kabupaten Karimun. Itu semua kita coba rangkul nih. Nah, dalam koperasi ini. Nah, target utamanya sekarang ini yaitu dari alumni perikanan. Nah, jadi kan kalau tadi saya bisa tangkap, berarti anggotanya itu lintas kabupaten kota. Iya, benar. Domisilinya juga lintas kabupaten kota. Nah, mungkin bisa sharing bagaimana cara menjalin komitmen karena posisinya tidak di satu tempat untuk iuran seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Bagaimana caranya? Oh, itu kan sekarang kan zaman udah canggih, Bang. Kita bisa ketemu lewat Zoom meeting atau Google Meet gitu kan. Habis itu juga kalau untuk pembayaran iuran pokok, iuran wajib bisa pakai m-banking gitu kan. Nah, dan juga kita ada sedikit bantuan lah dari teman-teman kan. Jadi dia ada sedikit aplikasi tentang keuangan di koperasi gimana. Jadi menggunakan website gitu, Bang. Nah, jadi kita bisa, seluruh anggota bisa melihat data keuangan di situ. Nah, jadi kita mau pakai itu. Kalau nanti kalau memang sudah legalitas, kita mau launching itu. Itu punya aplikasi sama produk kita gitu. Jadi tadi aplikasinya bantuan dari mana? Dari abang-abang lah. Dari rekan-rekan anggota seperti itu ya. Kalau saya tidak salah dengar, kita juga ada bantuan, Ibu ya? Bantuan notaris. Gitu. Kalau boleh tahu apa aja syarat-syaratnya, Bu? Syaratnya ya proposal pertama kali, terus ada proposal NPHD-nya, terus acara untuk pendirian, yang
nanti diserahkan langsung ke notaris ya kan? Gitu. Nah jadi nanti mungkin kita juga ada bantuan dari dinas koperasi. Siap, kita bantu. Ada bantuan untuk pembentukan legalitasnya Iya. atau notaris. Karena kalau tidak salah biayanya lumayan juga Bu ya, kalau 2 juta setengah kan lumayan bisa dibuat itu yang lain kan. Makanya bisa terbantu sih kan, karena ada program gitu kan. Nah untuk kedepannya atau nanti ketika sudah berjalan, tentunya kan punya bisnis plan. Nah bisnis plannya itu ketika koperasi yang nanti sudah dibentuk atau mungkin sekarang yang sudah berjalan prakoperasi itu seperti apa? Kalau untuk bisnis plan, kita kan target koperasi itu nih koperasi pemasaran. Jadi banyak produk-produk dari teman-teman yang di daerah kayak di daerah pesisir khususnya, kayak di pulau-pulau atau di mana, itu yang mereka banyak memproduksi barang-barang, tetapi mereka sulit untuk memasarkan. Nah, jadi kenapa kita di sini anak pesisir mandiri ini lebih tertarik ke pemasaran, karena memang kita banyak juga teman-teman bergerak di Batam. Nah, kita tahu kan Batam untuk pasar paling besar untuk di Kepri itu ya. Apalagi juga pintu masuknya dengan negara Singapura. Nah, kita juga pengen nyari jalan gimana coba produk UMKM dari Kepri ini bisa tembus ke pasar internasional. Nah, melalui go ekspor melalui Batam atau melalui mana lah yang ada stakeholdernya. Jadi untuk saat ini yang tergambarkan andalannya apa dari teman-teman ini? Masih kayak keripik-keripikan, keripik gonggong, keripik sotong, sama shrimp stick gitu bilang. Stick udah. Stick udah. Oh kayak kerupuk rota itu. Iya benar. Oh iya. Kan kalau kita karimun ya. Iya karimun ya. Kan kalau kita ganti namanya yang misalnya orang sebut namanya amplang nih. Harga 5.000. Tapi kita buat namanya shrimp stick. Bisa jadi 10.000. Iya, karena namanya tadi ya. Namanya global. Namanya menjual. Oke, untuk closingnya terakhir. Cita-cita atau harapan ke depannya dari kaum milenial ini? Cita-cita kami terkait koperasi ini. Nggak banyak sih Bu. Cuman kalau nggak mau sampaikan nggak habis nih, nggak selesai nih. Singkatnya kita kan wilayah kemaritiman gitu, banyak lautnya, banyak potensinya gitu, banyak hasil alamnya. Nah itu yang harus dimanfaatkan gitu. Jangan biasakan beli ikan bulat dari kepala sampai ekor, itu habis gitu aja gitu. Tapi setiap bagian itu bisa diolah gitu. Dari ininya bisa diolah jadi kerupuk, jadi makanan-makanan olahan, dagingnya bisa untuk ini untuk itu, banyak lah. Jadi menaikkan nilai ekonomis itu karena barang itu dipikirkan dibentuk sesuatu yang baru gitu. Oke. Kalau dari Mbak, apa harapan cita-citanya terhadap koperasi milenial ini? Harapannya ya mungkin agak kuat sedikit suaranya. Mungkin nanti semoga makin berkembang terus bisa jadi contohan ya untuk yang lain. Karena kan mindsetnya itu koperasi hanya dibentuk sama simpan pinjam dan ibu-ibu biasanya kan. PKK pandangannya dari ibu-ibu aja ya kan. Ini untuk milenial, mudah-mudahan terbuka ke depannya dan bermanfaat untuk banyak orang. Terus Pak Ilham, pembentukan koperasinya bisa dijelaskan? Di sini kebetulan ada pendamping koperasi. Mungkin bisa mengutarakan daripada syarat-syaratnya. Tentunya pasti adik-adik atau abang-abang kakak pasti nanti bisa disaling ke teman-temannya. Silakan Bu Rita. Baik, makasih Mas Yuda atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait masalah persyaratan untuk pendirian koperasi. Dan untuk tahap awalnya itu adalah pendirian koperasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sosialisasi. Kemudian tahap untuk ke notarisnya, tadi kan udah mendapatkan bantuannya. Nah, itu harus ada berita acara, daftar hadir daripada anggota dan calon pengurus. Kemudian proposal yang harus kita siapkan untuk bantuan akta notaris, kemudian kita ajukan ke notaris yang udah bekerja sama dinas koperasi. Oke, sekiranya itu yang bisa mungkin disampaikan ya. Oke, terima kasih Bang Rahmat dan Kak siapa? Kak Desi atas waktunya yang telah menemani pemirsa di rumah tentang edukasi, mungkin memberikan gairah ya terhadap para milenial yang ada di Kepulauan Riau. Dan tentunya juga mungkin bisa kita ketahui ya, jadi bahwasanya koperasi ini bukan hanya digerakkan oleh orang-orang tua seperti itu ya. Sekarang sudah ada namanya digitalisasi koperasi, modernisasi koperasi ya kan.
Mungkin Bu Rita bisa sedikit nih kasih wejangan terkait itu. Ini terkait masalah koperasi. Kalau kita bicara tentang koperasi ini harusnya seru banget nih. Jadi koperasi itu enak, gampang-gampang susah gitu masalahnya. Jadi kalau untuk masalah koperasi ini, apalagi dibentuk sama kaum milenial, itu kita sangat semangat sekali gitu. Karena kan otomatis dari kaum milenialnya mempunyai ide-ide yang sangat cemerlang banget gitu. Jadi kita udah lebih mengarahkan ke modernisasi koperasi gitu, digitalisasi. Jadi kan anak muda sekarang masalah IT pemasarannya melalui sosmed dan hal-hal lainnya, saya rasa itu sangat luar biasa kalau untuk yang modernisasi sekarang. Ini perlu nih. Perlu omongan banyak ke kampus-kampus kayak gini. Jadi mungkin ke depan bakal sering berhubungan dengan. Iya. Siap. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Pekan Kreatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.